Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين رحمكم الله، bin khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Bahjah Pak Haji Norman Prayoga beserta seluruh staf, diantaranya Bapak Haji Amin, Pak Haji Khairuddin, Bapak Haji Agus, serta imam kita dan seluruh asatidzah, para tokoh masyarakat dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi sebab Allah mencurahkan rahmat-Nya, mencurahkan keberkahannya, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ini jadi wasilah kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita sudah sampai kepada bab ma jaa fit tamadud. Bab ma jaa fit tamadud, yaitu bab yang terkait dengan memuji seseorang secara berlebihan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa kita sebagai muslim tidak boleh menghina, tidak boleh mencela, tidak boleh memprovokasi, merusak hubungan di antara saudara, tidak boleh namimah, tidak boleh adu domba. Maka pada bab ini kita diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak memberikan pujian yang merusak, pujian yang berlebihan kepada saudara kita. Di satu sisi tidak boleh menghina dan merendahkan, tetapi di sisi yang lain juga tidak boleh memberikan pujian yang berlebihan. Agama ini agama yang tegak, yang tegak di atas sikap pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Lurus, berada di tengah, tidak di pinggir,
tidak di pinggir kanan atau kiri, tidak ekstrim kanan atau kiri, tidak berlebihan. Karena itu kalau kita melihat kepada bab ini sangat penting untuk kita pahami. Kadang-kadang dalam hidup ini kita sering memberikan pujian. Pujian kepada seseorang prinsipnya bagus. Prinsipnya boleh kita memberikan pujian kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada anak kita, atau kepada siapapun. Boleh kita memberikan pujian. Tapi harus dilihat, jangan kita memberikan pujian yang berlebihan. Jangan memberikan pujian yang justru merusak. Nanti akan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana pujian itu semestinya. Banyak sekarang ini orang yang memberikan pujian untuk kemaslahatan pribadi, untuk menjilat, mencari muka. Itu banyak terjadi di berbagai kalangan, terutama pejabat, kepada tuannya, kepada pemimpinnya, atau karyawan, kepada majikannya, agar mendapatkan posisi tertentu, agar mendapatkan kedudukan tertentu. Jadi pujian itu bukan lillah, bukan karena Allah, tapi ada maksud yang lain. Nah, di sini kita belajar bagaimana posisi dari memberikan pujian itu di dalam Islam. Bahwa al-madah fil Islam laisa mamnu'an fil asl. Memang tidak dilarang. Pada dasarnya tidak dilarang. Tetapi pujian itu bisa menjadi sesuatu yang baik, bisa menjadi sesuatu yang buruk. Pujian itu bisa mulia, tapi bisa juga tercela. Kapan pujian itu menjadi sesuatu yang mulia, yang baik? Kalau pujian itu memenuhi kriteria, di antaranya adalah as-sidq wal haq. Kalau pujian itu diberikan sesuai dengan fakta yang ada, apa adanya, tidak berlebih-lebihan, tidak dusta, tidak bohong, memang sesuai dengan faktanya. Fulan misalnya adalah orang yang baik, orang yang pemurah, orang yang dermawan, orang yang suka menolong. Kita puji sesuai dengan fakta yang ada. Atau dia orang yang ahli ibadah, boleh, tapi sesuai dengan faktanya. Kemudian yang kedua adalah al-maslahah syar'iyyah. Kalau ada maslahat atau kepentingan agama, misalnya kalau kita memberikan pujian kepada seseorang, maksudnya untuk memberikan motivasi kepada yang lain. Kadang-kadang kita ingin memberikan motivasi agar caranya bagus, tepat, bijak. Kita berikan pujian kepada fulan misalnya, agar orang lain juga meniru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kepada para sahabat. Ada yang dipuji oleh Nabi karena qiyamul lailnya, karena suka bangun di waktu malam. Maksudnya apa? Agar yang lain mencontoh. Jadi ada maksud yang lain, yaitu agar dicontoh, memberikan motivasi kepada yang lain. Dan yang sangat penting adalah pujian itu menjadi baik kalau aman dari fitnah. Aman dari fitnah maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan sampai pujian itu membuat orang yang dipuji menjadi gurur, menjadi lupa diri, menjadi sombong, menjadi ujub, menjadi takabur, menjadi congkak, lupa diri. Ada orang yang nggak kuat dipuji jemaah sekalian. Ya, dia nggak kuat, dia nggak tahan dipuji. Kalau dipuji langsung dia merasa dirinya hebat. Ya, sehingga dia muncul sifat ujub dalam dirinya, sifat sombong dalam dirinya. Nah, ini bahaya. Jadi kita harus paham, orang yang kita puji kira-kira aman nggak dari itu. Kalau kira-kira tidak aman, jangan kita memberikan pujian-pujian kepada dia, apalagi pujian yang berlebihan, sebab membahayakan dia. Ini yang dimaksud oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau pujian itu aman, tidak ada masalah.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an. Allah memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan misalnya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang luhur yang mulia. Itu enggak membuat Rasulullah lupa diri, tidak membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi sombong. Biasa saja, karena Rasulullah sudah tahan, sudah paham. Ya, dan juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering memuji sahabat. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakrin khalili." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku akan mengangkat seorang kekasih selain Allah, maka aku angkat Abu Bakar sebagai kekasihku, sebagai orang yang dekat dengan, sebagai orang yang aku cintai. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena itu Rasulullah kemana-mana bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hijrahnya bersama dengan Abu Bakar. Ya, jihadnya bersama dengan Abu Bakar. Yang menggantikan posisi beliau sebagai khalifah sesudah beliau wafat adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena kedekatan beliau. Jadi dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pujian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara pujian yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Ma ra'aka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik." Kata Nabi, wahai Umar, seandainya setan melihatmu berjalan di satu gang, ya, di satu kampung, maka setan akan mencari jalan yang lain karena takut kepadamu. Masya Allah. Ini pujian yang luar biasa kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi apakah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berubah? Tidak. Tetap istiqamah, tetap dia tawadhu, tetap rendah hati. Jadi kalau orangnya aman dari fitnah, enggak apa-apa, boleh memberikan pujian. Nah, ini pujian yang dibolehkan. Tapi ada pujian yang tidak dibolehkan. Pujian yang tercela, pujian yang tidak baik. Apa itu pujian yang tidak baik? Al-kadhib wal mubalaghah. Kalau pujian itu berisi kedustaan, bohong, terlalu berlebihan, melebih-lebihkan. Nah, itu enggak boleh. Enggak sesuai dengan fakta. Ya, orangnya misalnya biasa-biasa saja tapi diberikan pujian yang luar biasa, ya, dengan maksud-maksud tertentu. Itu enggak boleh. Ini ada kedustaan di dalamnya. Ada kebohongan di dalamnya. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau orang yang diberikan pujian menjadi lupa diri, menjadi sombong dia. Ya, menjadi sombong seperti yang kita katakan tadi. Kalau orang nggak tahan, jangan dipuji, bahaya. Ya. Atau yang ketiga, madhul fusaq wal munafiqin. Atau memuji orang-orang yang fasik, memuji orang-orang munafik, memuji orang-orang yang ahli maksiat, jangan dipuji. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memanggil orang munafik, orang yang jelas munafik. Dipanggil dengan ya sayyidi, ya, wahai tuanku. Itu nggak usah dikasih pujian yang begitu. Ya, kalau orang munafik, orang fasik, ahli maksiat, jangan diberikan pujian. Malah dia akan tenggelam dalam maksiatnya, tenggelam dalam kefasikannya, berbahaya. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengetengahkan, menghadirkan kepada kita beberapa riwayat
beberapa riwayat terkait dengan masalah pujian, terutama pujian-pujian yang berlebihan. Ini yang tidak boleh. Disebutkan misalnya حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا. Disebutkan bahwa ada seseorang yang disebut-sebut di depan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang disebut di depan Nabi. Cerita tentang orang itu, oh fulan begini. Lalu ketika mendengar fulan tersebut, ada orang yang memberikan pujian, menyebutkan kebaikannya. Oh, kalau dia begini bagus orangnya, akhlaknya, ibadahnya, diberikan pujian oleh orang tersebut. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi langsung berkomentar. Jadi Nabi ini kalau melihat ada sesuatu yang enggak beres, ada sesuatu yang melenceng, Nabi enggak diam. Ya, karena itu tugas kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau ada di antara kalian yang melihat kemungkaran, jangan diam. Ubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, babilisani, dengan lisannya. Kalau tidak bisa, minimal dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada sesuatu yang enggak bagus. Maka Nabi tidak diam. Nabi langsung berkomentar, menegur orang yang memberikan pujian berlebihan tadi dengan mengatakan, "Waihak, celaka engkau." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus terang, ya, Nabi terus terang, tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waihak, qata'ta 'unuqa sahibik." Engkau telah menebas leher temanmu. Insyaallah ini ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau telah menebas leher sahabatmu. Artinya engkau telah membinasakannya. Engkau telah membunuhnya. Ya, ini yang dibunuh bukan fisiknya, karakternya. Ya, sifat-sifat baiknya. Kalau orang tidak kuat dia diberikan pujian, habislah dia. Ya. Nah, ini yang diingatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menyebutkan hanya satu kali, beberapa kali. Yaquluhu miraran. Disebutkan di sini berkali-kali Nabi mengatakan, "Waihak qata'ta 'unuqa sahibik, qata'ta 'unuqa sahibik, qata'ta 'unuqa sahibik." Berkali-kali Nabi mengatakan, engkau telah menebas leher temanmu. Engkau telah menebas leher temanmu. Enggak sadar kita telah membinasakan dia, menjerumuskan dia. Ya. Maksudnya barangkali bagus, tujuannya bagus, tapi caranya enggak bagus. Enggak begitu caranya. Kalau orang enggak kuat, dikasih pujian, terus diberikan pujian yang berlebihan, itu akan menjerumuskan dia. Berbahaya buat dia. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana ahadukum." Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan, kalau ada di antara kalian yang ingin memberikan pujian, madihan la mahala, misalnya ingin memberikan pujian, falyaqul ahsabu kadza wa kadza. Kayaknya sih menurut saya orang ini baik. Ya, jangan memastikan menurut saya. Kan kita hanya melihat zahirnya. Kita melihat hanya lahiriahnya. Kita hanya melihat bungkusnya. Isinya siapa yang tahu? Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya siapa yang tahu? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu hati orang. Kita nggak tahu siapa dia sebetulnya. Barangkali kita menyangka fulan baik, tapi belum tentu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sebagai manusia, kita harus melihat kepada zahirnya. Karena kita nggak boleh ya menelisik, mencari-cari ya isi hatinya seperti apa, itu bukan wilayah kita.
Kita nggak akan mampu menjangkau hati dia. Kita tidak akan tahu. Maka itu dalam Islam al-insan mahkum bil zawahir. Manusia itu dinilai dari zahirnya. Ya, dinilai dari zahirnya. Jangan kita sibuk dengan batinnya, dengan hatinya. Ada orang sholat, lalu kita bilang, kayaknya dia sholatnya riya dia. Dari mana tahu kalau itu riya? Kita nggak tahu. Ya, hatinya serahkan kepada Allah. Kita hanya melihat zahirnya, oh dia rajin sholat, masya Allah, bagus. Jadi lihat secara zahirnya saja. Karena itu Nabi mengatakan, ahsabu kada wa kada. Kayaknya orang ini sih baik, zahirnya bagus. Adapun hatinya serahkan kepada Allah, kemudian disebutkan wahasibuhullah wa la yuzakki 'ala Allahi ahada. Biarkan nanti hisabnya Allah yang akan menghisab. Ya, bukan urusan kita, yang menghisab itu nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar ada orang yang di dunia kayaknya, penampilannya, zahirnya bagus, ya kita nggak tahu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga bagus, ya, mudah-mudahan juga baik. Sebab ada orang yang penampilannya di dunia baik tapi sebetulnya nggak baik. Itu banyak orang munafik yang begitu. Ya, dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang innahu la ya'ti yaumal qiyamah ar-rajul as-samin al-'azim. Ada orang yang di dunia dia terhormat, di dunia dia adalah orang besar, ya, orang yang mulia di dunia, azim. Ya, dihormati di mana-mana. Tapi ternyata ketika di hari kiamat nanti la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Ketika ditimbang amalnya enggak sampai seberat sayap nyamuk. Enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita mulia cuma di hadapan manusia, di hadapan Allah hina. Ya, jangan sampai, mudah-mudahan kita jauh dari itu semuanya. Jadi disebutkan oleh Nabi, in kana yara annahu kadzaliku hasibuhu Allah wa la yuzakki 'ala Allahi ahada. Ya, biasanya Nabi mengajarkan kepada kita udah urusan yang hatinya serahkan kepada Allah. Kita tidak mau mendahului Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling bagus. Berarti dia hati-hati mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua yang disebutkan oleh beliau, haddatsana Adam, disebutkan haddatsana Muhammad ibn Sabbah qala haddatsana Ismail ibn Zakaria qala haddatsani Buraid ibn Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu an qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada seseorang yang memuji orang lain, dia puji habis-habisan. Dia puji secara berlebihan. Wa yutrih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlaktum, kata Nabi, ahlaktum, kalian telah membinasakan orang itu. Ahlaktum. Jadi Nabi melarang, ya, memberikan pujian. Ini kalau Nabi melihat zaman sekarang, ya, banyak orang yang memberikan pujian berlebihan kepada pejabat, kepada pemimpin, kepada tokoh. Itu enggak bagus yang begitu. Ya, jangan dibiasakan, puji biasa saja. Berikan pujian biasa saja. Jangan sampai berlebih-lebihan dalam memberikan pujian, memberikan gelar-gelar tertentu, enggak usah, biasa saja. Ya, sepantasnya kita, yang penting kita adab,
Yang penting kita punya sopan santun, punya etika, itu yang paling penting. Hormat boleh, tapi kalau memberikan pujian, Nabi itu diberikan pujian, padahal beliau adalah orang yang paling layak mendapatkan pujian. Tapi kalau sudah diberikan pujian berlebihan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak. Nabi nggak mau, ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam satu hadis, la tutruni kama atratil yahud wan nasara. Jangan kalian memberikan pujian berlebihan kepadaku. Nabi nggak mau. Ini Nabi, padahal beliau kedudukannya, jangankan kita, Allah Ta'ala saja memuji beliau. Jadi layak sebetulnya kalau kita puji beliau. Tapi beliau tidak mau diberikan pujian berlebihan. Beliau yang mengatakan, la tutruni kama atratil yahud wan nasara. Jangan kalian memuji aku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau takut. Beliau khawatir. Kenapa? Orang Yahudi dan Nasrani memuji nabinya secara berlebihan, yaitu Nabi Isa, orang Nasrani, mengagungkan Nabi Isa sampai pada tingkat akhirnya menuhankan. Ini bahaya. Nabi tidak mau sampai pada tingkat dikultuskan, tidak mau Nabi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan, la taj'alu qabri masjidah, jangan kalian jadikan kuburku sebagai masjid, jangan. Nabi nggak mau. Nabi tidak mau dikultuskan. Ya, ada orang yang jalan menghampiri Nabi, mendatangi Nabi sambil membungkuk-bungkuk menghormati Nabi. Nabi mengatakan kepadanya, hawin alaik. Enggak usah begitu kata Nabi. Enggak usah, biasa aja. Hawin alaik. Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadida bi Makkah. Aku ini adalah anak dari seorang wanita yang dulu makan daging kering di kota Mekah, sama seperti kalian. Ini tawadhu'nya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena khawatir, ya, awalnya dipuji, kemudian berlebihan, kemudian dikultuskan, kemudian dituhankan. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahlaktum au qata'tum dhahrar rajul. Kalian telah membinasakan atau telah menebas punggung orang itu. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah. Disebutkan pula oleh Nabi, kunna julusan, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kunna julusan inda Umar radhiyallahu anhu. Satu waktu kami duduk bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab belajar sama Nabi. Ya, duduknya dari Nabi, bersama dengan Nabi, mendapat ilmu dari Nabi. Jadi apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab tentu adalah pelajaran-pelajaran yang pernah beliau dapatkan dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika ada seseorang fa'atna rajulun ala rajulin fi wajhi, ketika ada seseorang yang memuji orang lain persis di depannya, orang itu langsung dipuji di depannya. Umar bin Khattab mengatakan, faqala aqartar rajul, engkau telah menyembelih orang itu. Itu ungkapannya sampai begitu. Engkau telah menyembelih orang itu. Aqartar rajul. Aqarakallah. Jangan sampai itu engkau lakukan. Bahaya. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ini nanti jatuhnya pada apa? Sikap menjilat biasanya. Ya, orang yang suka muji-muji secara berlebihan biasanya jatuh pada sikap menjilat. Ya, ingin mendapatkan sesuatu dari yang dijilat, gitu ya. Ya, dari orangnya, pengen dapat sesuatu, kan sekarang banyak tuh. Nah, kalau udah bermuka manis, menjilat, dia dapat posisi, nggak lama dia dapat posisi. Ya, makanya semakin banyak orang yang menjilat, bikin laporan palsu, pokoknya bikin majikannya senang aja udah. Ya. Ini yang terjadi jamaah sekalian, dan ini bahaya. Itu dilarang oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Nah, ini banyak riwayat yang disebutkan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pula dalam hadis yang lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, sami'tu Umar yaqul, apa kata beliau? Al-madhu dhabhun. Al-madhu dhabhun. Bahwa pujian itu seperti menyembelih, katanya. Memuji orang, kalau orangnya tidak siap, itu seperti menyembelih dia, membinasakan dia. Qala Muhammad, yakni idza qabilaha. Tapi ini ada tapinya. Idza qabilaha. Kalau orang yang dipuji itu menerima pujian itu dengan senang hati. Kalau dia nggak nerima, nggak ngaruh, ya nggak ngefek sama dia. Kalau dia terima pujian itu, dia senang, ya dia lupa diri, dia jadi sombong. Itu yang bahaya. Seperti menyembelih, katanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tidak boleh memberikan pujian secara berlebihan. Nah, ini yang disebutkan. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan karena pujian yang berlebihan itu bisa melahirkan sikap ujub, bangga diri. Ya, dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya baik, merasa dirinya mulia, merasa dirinya terhormat. Al-ghurur, menjadi lupa diri. Dia nisbatkan kebaikan itu pada dirinya, padahal yang membuat dia semacam itu adalah Allah. Dia lupa kepada Allah, ya, yang diingat cuma dirinya saja. Ini bahaya. Qad yunsi fadlallah alaih, dia lupa bahwa anugerah Allah kepadanya sangat banyak. Misalnya ada orang yang dermawan, suka ngasih, tapi dipuji berlebihan. Wah, masya Allah, antum itu dermawan betul, ya, pemurah. Dipuji macam-macam pujiannya. Orang yang semacam ini kalau nggak kuat, dia merasa dirinya hebat. Wah, kalau bukan saya, nggak makan dia. Kalau bukan saya, nggak jadi bangunan ini. Kalau bukan karena sayanya yang ditonjolkan. Padahal uangnya dari mana? Rizkinya dari mana? Lupa sama Allah, dia ingat sama dirinya. Nah, ini yang bahaya. Lupa sama yang ngasih rizki, lupa kepada yang memberikan harta, lupa kepada yang memberikan nikmat, yaitu Allah. Mestinya kalau dia dipuji, dia katakan ini semua karena Allah. Allah yang memberikan, Allah yang menggerakkan, Allah yang memudahkan, Allah yang melapangkan. Orang kalau dipuji berlebihan, lupa kepada Allah, yang diingat cuma dia. Seakan-akan kebaikan itu pada dirinya bukan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fasadul ikhlas. Kalau nggak tahan, keikhlasannya bisa rusak. Tadinya dia ikhlas. Ya, tadinya ikhlas, mungkin ngasih orang ikhlas. Tapi kalau dipuji berlebihan, ikhlasnya bisa rusak. Yang tadinya ikhlas, akhirnya mulai muncul riya, mulai muncul sum'ah, mulai muncul ujub, mulai muncul takabbur. Nah, ini bahaya. Ini yang disebutkan. Kemudian tarku muhasabatun nafas, orang yang dipuji berlebihan biasanya lupa mengevaluasi dirinya. Lupa melakukan muhasabah terhadap dirinya. Karena banyak menerima pujian dari orang-orang. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang lupa diri. Ya, kalau ada orang yang memuji, jangan kita terima secara mutlak, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu salafun saleh, kalau mereka mendapatkan pujian, mereka takut kalau mendapatkan pujian. Kenapa? Takut tidak sesuai dengan fakta. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau dipuji, Abu Bakar radhiyallahu anhu malah berdoa kepada Allah, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan hukum aku karena pujian mereka. Jangan hukum aku ya Allah. Mereka nggak tahu siapa aku sebetulnya. Mereka puji hanya tahu luarnya saja, tapi aslinya mereka nggak tahu. Karena itu jangan hukum aku ya Allah, karena ucapan-ucapan mereka,
waghfir lima la ya'lamun, ampuni aku ya atas apa yang tidak mereka ketahui tentang diriku, waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku sebagai orang yang lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Nah, ini adalah satu sikap yang sangat mulia yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab, oleh Abu Bakar radhiyallahu an dan para sahabat. Mereka tidak berubah karena pujian, terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan hadis ini, tidak terbuai dengan pujian, tidak lupa diri karena pujian. Kita sadar bahwa pujian manusia itu karena mereka tahu cuma kulitnya saja, tetapi yang paling penting bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan tuntunan agar kita istiqamah sampai akhir hayat kita, mendapatkan husnul khatimah. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.